Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Lini Masaku. Untuk hari ini saya mau ke service center Polytron ya teman-teman ya. Saya mau coba untuk pengajuan klaim baterai. Apakah sudah bisa untuk diklaim atau masih belum ya? Soalnya kan bisa diklaim atau tidaknya itu kan tergantung Polytron ya. Kalau kalian mau servis motor atau klaim garansi, kalian wajib membawa buku petunjuk ini ya teman-teman ya. Buku petunjuk Polytron Fog Air sama lembaran kuning yang diserahkan pada saat serah terima motor. Setelah saya mengajukan klaim garansi dan melakukan registrasi, kemudian motor saya dibawa masuk ya teman-teman ya. Nah, untuk rekaman itu maksimal sampai di ruangan ini. Untuk selanjutnya akan dilakukan pengecekan dan analisa terhadap baterai motor saya di dalam situ ya teman-teman ya. Nah, ini kebetulan sudah dapat analisanya dari pihak service center Polytron. Ini dengan Mas Haji nanti bisa dijelaskan Mas, apa yang terjadi, yang saya alami di baterai saya. Kalau masalah baterai itu pengecekan pertama, bentar, bentar ya. Siap. Pengecekan pertama itu kita pakai can analis dulu. Secara teknis mungkin saya kurang paham karena saya sendiri kan SPM Malang. Ya. Jadi Malang SPM-nya saya Aji. Kalau secara penanganan saya sedikit tahu lah langkah-langkahnya. Pertama unit masuk. Setelah unit masuk, kendala yang dialami dari konsumen itu kita cek dulu pakai analis. Unit dibuka semuanya, terus ada beberapa kabel itu dimasukkan ke converter USB yang terhubung ke komputer. Ya. Nah di situ kalau di Polytron itu selnya terdiri dari 23 sel, bukan 24, jadi Ya, 23. Misalkan ada beberapa sel yang tidak memenuhi syarat, istilahnya di bawah standar atau dia melebihi dari standar kapasitas baterainya dari standarnya Polytron sendiri. Saya kurang tahu berapa hitungannya, nominalnya itu berapa gitu loh Pak. Nah itu nanti kita cek dulu, misalkan itu memang tidak sesuai, jadi dari pihak service center Malang pengajuan ACC dulu dengan data real. Jadi nggak langsung konsumen datang, Pak baterai saya ngedrop, ini gimana? Harus ganti. Nah konsumen kan banyak yang berpikiran baterai itu ngedrop, langsung gantilah, klaim. Kan di sosial media kayak di YouTube yang lain, ya, itu klaim baterai saya sulit. Di mungkin saya nggak nyebut wilayah ya. betul. Di daerah sini sulit, di daerah sini sulit, itu enggak semuanya. Jadi ada standarnya sendiri, SOP-nya lah Mas ya. SOP-nya ada, dan SOP-nya itu sama. Memang kalau dari baterai sendiri itu kita nggak bisa langsung memvonis baterai itu rusak
baterai itu tidak rusak, tapi harus punya data. Dianalisa dulu. Analisa dulu, data sesuai, kita ajukan ke atasannya. Kalau Malang, ke atasan Malang dulu, atasan Malang project. Ya, ini memang rusak, sudah dipastikan datanya ini. Teknisi yang sudah berkewajiban untuk memperbaiki juga mengganti itu sudah tahu prosedurnya, kita ganti. Dan melihat juga ini warning ini, oh tidak bisa diganti, tunggu dulu, kendalanya mungkin ada kendala satu, stok belum ready. Stok baterainya belum ready. Belum ada. Kalau stok baterai ada, langsung ditangani. Oh siap. Kalau masih belum, ya mohon maaf karena kan keterbatasan juga stoknya, terus istilahnya alokasi spare part itu kan juga terbatas. Ya, mungkin itu aja. Setelah pemasangan penggantian memang rel rusak atau drop, dipasang. Setelah dipasang kita tes dulu. Jadi dari service center itu ada sebentar mas, kalau punya saya ini berarti sekarang posisinya drop atau gimana mas? Kalau posisinya memang drop, Ya. nah untuk pembuktiannya nanti datanya sudah difoto sama rekan Teknisi EC Malang. sudah dipastikan drop terus diganti gitu mas ya? Ya, Oh, siap. karena baterai itu istilahnya ngomongnya wong Jawa itu wong Malangan kan, ngolak-malik. Koyok HP setelah dicas dia bisa full. Nah setelah di treatment pakai ampere kecil dia bisa normal lagi, tapi besoknya balik maneh. Ngolak maliknya itu ya mungkin pas ini tadi bapaknya kesini pengecekan memang drop sekali, ya sudah. Iya iya. Jadi bukti harus real, jadi nggak cuma Asal ngomong drop. nah konsumen asal ngomong drop nanti malah memperjelek kualitasnya politron sendiri kan juga nggak enak. Ya mas. Mungkin ada yang ditanyakan lagi nggak apa-apa, sambil direkam nggak apa-apa. Mungkin Ya. ucapan saya agak kegok atau kagok lah bahasa Iya mas sama. ya, oke. Kalau apa ya istilahnya untuk mengetahui atau merasakan drop atau enggaknya itu sebenarnya patokannya gimana mas ya? Misalnya dari konsumen itu loh. Mau ngomong, merasakan baterai saya sudah drop, itu analisanya sebenarnya yang paling gampang gimana mas? Kalau analisa setahu saya sendiri ya memang keterbatasan ilmu juga pengetahuan terkait teknis. Nah lebih detailnya kalau memang merasa unitnya drop, jangan ditanyakan di sosmed atau orang yang sesama pengguna Polytron atau orang lain bengkel luar selain Polytron. Jadi lebih baik langsung datang ke service center, pengecekan dulu. Kalau memang ada kendala drop, oh ya baterainya belum tentu baterainya drop, chargingnya juga bisa. Kemarin ada kendala Iya. seperti, Mas baterai drop, setelah dicek dibawa chargingnya ternyata bukan baterainya ya, chargingnya rusak. Banyak opsi lah, Ya. opsi kerusakan itu banyak. Jadi nggak cuma baterai, mungkin chargingnya juga sendiri ada kendala, mungkin motornya BLDC mungkin juga ada kendala. Kan pengecekan kalau langsung ke service center kan nggak cuma ngomong asal indikator baterai sekian, penggunaan berapa kilo sekian, standarnya sekian, oh harusnya sekian, itu nggak bisa. Langsung aja bawa ke service center, cek teknisi yang bersangkutan yang memang ada kewenangan, punya hak sendiri dan punya ilmu yang memang sudah dipakemkan sama Polytron, ya udah cek total. Siap. Dari kaki-kaki, dari baterai, dari motor, dari controller, dari kelistrikan, bisa jadi dari kabel-kabel itu kalau renggang tuh ngeform itu juga bisa. Untuk di sini sendiri alatnya sudah lengkap ya mas ya, untuk pengecekan ya? Pasti semuanya sudah lengkap. Oke, Karena siap. kan
kenapa dibilang lengkap? Ya unitnya aja sudah datang, masa alatnya nggak lengkap. Oke, Kan siap. aneh. Bisa jualan tapi nggak ada perbaikan, kan aneh. Ya. Jadi saya kalau setahu saya sih, saya kan memang masih baru. Infonya tuh alatnya dulu datang, baru unitnya kejualan. Oh iya. Mungkin bisa mampir ke service center Polytron Malang untuk tanya-tanya mungkin yang sekitaran Malang, kota-kota Malang, dari Batu, dari Jawa Timur misalkan. Malang Raya lah Mas ya, Malang Raya. Bisa sambil ngecas di depan situ Pak Hendra. Oh iya, Di depan situ udah fast charging Mas ya. packaging. Nah sambil ngecas bisa masuk ke dalam sambil tanya-tanya. Oke, siap. Ini yang bisa dijelaskan lebih detail dari pihak teknis. Tapi untuk pihak teknisnya kan kayak sekarang posisi kerja, jadi ya SOP lah. Mungkin yang bisa melayani cuma saya aja. Kalau ada yang mungkin salah bisa dibenarkan sama rekan-rekan yang lain. Kalau ada kekurangan saya tidak bisa. Memang keterbatasan pengetahuan masalah teknis nggak bisa. Baik, Mas. Saya tanyakan lagi Pak. Sudah cukup Mas. Terima kasih Mas ya atas informasinya. Ya. Ini nunggu kira-kira berapa lama lagi? Perkiraan Nah, kalau aja. proses penggantian itu pengerjaannya sebenarnya cepat. Analisanya itu yang membutuhkan ya 1 harian. 1 hari pemasangan itu 1 hari, cuma dari Malang sendiri itu ada penambahan lagi. Setelah pemasangan itu di tes dulu, kuisi lah. Malah punya kuisi sendiri, jadi nggak asal pasang selesai udah bawa pulang Pak. Takutnya nanti bawa pulang kejadian lagi, Drop lagi. trouble lagi, ternyata yang rusak bukan baterainya, yang lain. Kalian semuanya cek. Jadi mungkin waktunya 1 hari. Kalau pemasangan sebenarnya nggak sampai 1 hari, 4 jam, 5 jam. Jadi nanti 1 hari saya bawa dulu gitu maksudnya Mas. Dites, besok kembali lagi. Oh gitu. Kalau mungkin nggak ada kendala, ya udah lanjut. Yang ditakutkan itu cuma 1 Pak. Setelah selesai, mungkin konsumen langsung aja bawa, kita belum ngetes ya. Konsumennya, jalannya, mobilitasnya luar kota. Nah, nanti malah kasihan. Oh iya betul. Jadi lebih baik kita antisipasi dulu di benteng sebelum unit diserah terimakan kembali ke pemilik. Jadi ini hari ini langsung diganti baterainya ya sama pihak Polytron karena di Polytron Malang baterainya juga ready kok. Nggak jadi nunggu sampai 1 hari. Ini sekarang sudah selesai. Ntar lagi saya bawa pulang. Cek dulu. Makanya nanti dicek. Nah ini sebenarnya untuk para pengguna rider itu juga harus hati-hati terkait Nomor identitas ini ya. semuanya ini sebenarnya harus hati-hati. Dalam arti apa? Kalau bisa jangan sampai tergores atau hilang seperti ini. Takutnya nanti apa? Waktu inspeksi service center itu agak kesulitan juga. Oh iya. Jadi yes, bisa dijaga bagaimana caranya biar tidak hilang, tidak sobek karena kena tangan. Iya kena iki loh biasanya kalau di sini ada barang itu Mas yo. Biar mempermudah Identifikasi. ya. Baterainya.
Oke, saya lanjut lagi untuk rekamannya ya teman-teman ya. Siap, terima kasih Mas. Nah, ini tadi dari servis center Polytron saya klaim baterai ya, dan ternyata memang terjadi ngedrop istilahnya, sesuai dengan yang saya tes kapan hari itu, hasilnya sama. Jadi di service center Polytron Malang ini juga sudah ada alatnya untuk ngetes baterai, dan di service center Polytron Malang itu menurut teknisinya saat ini di service center itu wajib ada stok baterai itu 2, yaitu untuk misalnya ada pengguna Polytron yang baterainya ngedrop bisa langsung diganti, tapi harus dicek dulu ya, nggak asal ganti, harus dicek dulu bagaimana kondisinya. Nah, ini tadi punya saya juga dicek dulu, terus dipastikan harus ganti, dan ini tadi sudah diganti baru, tapi ini belum ngecas full karena tadi juga cukup lama nunggunya. Saya tadi nunggu proses penggantian baterai ini sekitar 2,5 jam lebih lah. Jadi kan nunggu mulai baterai dicek sampai proses penggantian. Jadi untuk proses penggantian baterai itu nggak bisa serta-merta atau langsung ya, jadi harus ada proses pengecekan dulu. Nanti setelah hasilnya ketahuan, nanti dilaporkan dulu ke Polytron pusat. Setelah ada persetujuan dari sana sesuai data yang diberikan, bisa diganti langsung selama ada stok baterai. Misalnya tadi di service center Polytron nggak ada stok baterai, ya mungkin nunggu sekitar 2 hari kalau nggak salah, nunggu dikirim dari Polytron Kendal, Kudus pusatnya ya. Jadi seperti yang sudah dikatakan oleh Mas Aji di video saya yang tadi, nanti kalau misalnya dari kalian pengguna Polytron ada yang mengalami kendala, langsung aja ke service center terdekat ya, supaya segera dianalisa dan diambil tindakan istilahnya. Analisanya gimana, tindakannya gimana gitu ya. Jujur aja saya tadi juga nggak nyangka kalau pergantian baterai itu bisa secepat ini ya, maksudnya. Soalnya kan seperti yang pernah saya bahas itu, setahu saya itu proses penggantian baterai itu kan harus dicek dulu, mungkin waktunya bisa 2 jam, terus pengajuan ke pusat, nanti kalau sudah di ACC dikirim baterainya, baru kita ke service center lagi, baru diganti. Tapi ternyata SOP-nya sekarang sudah berbeda ya, sudah ada SOP baru. Jadi setiap service center itu harus sedia baterai baru 2 katanya, supaya kalau ada pengguna Polytron yang mengalami masalah dengan baterai itu bisa segera ditangani. Jadi cukup segitu dulu video dari saya kali ini. Semoga bermanfaat juga buat kita semua. Jangan lupa untuk dibantu subscribe,
like dan komen ya teman-teman ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.